Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut Nabi Zakaria alaihissalam. Mari sama-sama kita belajar dan memahami kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Kekuatan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Maryam ayat 1 hingga 10. Diceritakan bahwa Nabi Zakaria dan istrinya telah lama menantikan kehadiran seorang anak dalam perkawinan mereka. Sekian tahun berlalu beliau berdoa dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, Nabi Zakaria alaihissalam tidak berputus asa. Nabi Zakaria menikah dengan istrinya pada usia 30 tahun, sedangkan istrinya usia 20 tahun. Mereka berdua sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Wahai istriku, semoga kita disegerakan diberikan keturunan. Aku sangat mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan kita. Aku juga menginginkan hal yang sama, wahai suamiku. Kita harus berdoa dengan khusyuk agar Allah mengabulkan permintaan kita. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin. Setiap hari Nabi Zakaria dan istrinya selalu memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hamba memohon karuniakanlah kami seorang anak dari keturunanku agar kelak anak itu dapat meneruskan perjuanganku. Sekian tahun menanti belum ada tanda-tanda sang istri hamil. Ternyata istri Nabi Zakaria adalah seorang mandul. Artinya tidak bisa memiliki anak. Aku tidak bisa memiliki seorang anak, wahai suamiku. Sekarang usiaku mulai menua. Bersabarlah wahai istriku. Kita harus tetap berdoa kepada Allah. Aku yakin Allah memiliki rencana yang lebih baik dari rencana kita. Iya suamiku, aku akan terus berdoa. Meskipun doanya belum dikabulkan oleh Allah, Nabi Zakaria alaihissalam tidak putus asa. Beliau terus berdoa dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya selalu sama, yaitu meminta agar diberikan keturunan. Tahun demi tahun berlangsung sangat cepat. Nabi Zakaria dan istrinya menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Meskipun tenaga untuk beraktivitas semakin menurun, tidak menyurutkan semangat beliau dalam berdakwah kepada kaumnya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Surat Maryam ayat 4. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya terlalu lama dan kepalaku telah terpenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku." Nabi Zakaria menguasai banyak bidang keilmuan, maka dari itu beliau sangat menginginkan seorang anak untuk mewarisi keilmuan yang dimilikinya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 5 hingga 6. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, sepeninggalanku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkan aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku. Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Istri Nabi Zakaria dan ibunda Maryam adalah kakak beradik. Ibunda Maryam bernama Hannah, sedangkan ayahnya bernama Imran. Kisah keluarga Imran dijadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran. Pada saat Maryam masih dalam kandungan, Imran dan Hannah telah bernazar kepada Allah untuk menyerahkan anaknya kelak menjadi orang yang taat kepadanya. Namun sang ayah yaitu Imran meninggal saat Maryam masih berada dalam kandungan. Ibundanya setelah Maryam lahir dan dapat mulai berpikir, Hannah menyerahkan Maryam kecil dalam pengasuhan Nabi Zakaria. Pada suatu hari Nabi Zakaria menemui Maryam remaja sedang duduk di mihrabnya. Beliau memperhatikan ada banyak makanan di dekat Maryam. Karena penasaran, Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab." Nabi Zakaria terkejut mendengar jawaban dari Maryam. Dari peristiwa itu timbul semangat besar dalam diri Nabi Zakaria.
Sesampainya di rumah, dalam mihrabnya beliau beribadah sambil menangis dan berdoa dengan suara merendah. Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Belum sampai Nabi Zakaria menyelesaikan ibadahnya, Allah mengabulkan doanya lewat perantara malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah menyuruhku untuk menyampaikan kepadamu sebuah kabar gembira. Apa itu, wahai Jibril? Atas kesabaranmu dalam berdoa, Allah mengabulkan permintaanmu dengan balasan berkali-kali lipat. Pertama, Allah akan memberikanmu keturunan seorang anak laki-laki. Kedua, Allah memberikan nama Yahya kepadanya, yang mana belum ada seorang pun yang memiliki nama serupa. Ketiga, kelak dia akan menjadikan orang yang membenarkan kedatangan Isa alaihissalam. Keempat, dia seorang panutan. Kelima, dia tumbuh menjadi seorang yang pandai menjaga diri dari zina. Keenam, Yahya dewasa akan menjadi seorang nabi sama sepertimu. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan seorang anak, padahal aku sudah tua dan istriku seorang yang mandul. Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendakinya. Kalau begitu, beri aku sebuah tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhan sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Kemudian beliau segera mengabarkan kepada istrinya, Wahai istriku, kita akan punya anak. "Hah? Benarkah wahai suamiku? Aku akan mengandung seorang anak?" Iya benar, seorang anak laki-laki bernama Yahya. Allah telah mengabulkan doa kita selama berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Maka kami akan memperkenalkan doa dan menganugerahkan kepadanya Yahya, dan kami akan jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Demikianlah akhir kisah kekuatan doa Nabi Zakaria dalam meminta keturunan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Kedua, kita meminta sesuatu kepada Allah harus sabar dan konsisten. Pada saatnya Allah akan mengabulkannya lebih dari yang kita harapkan. Ketiga, kisah Nabi Zakaria ini membuktikan kepada kita bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Seperti kisah istri Nabi Zakaria yang mengandung seorang anak di usia yang sudah tua. Suatu hal yang mustahil terjadi pada manusia biasa. Namun saat Allah berkehendak, hal itu terjadi, maka terjadilah. Dari kisah ini terdapat juga nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dan kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Dan jangan lupa juga share ke teman dan keluarga kamu agar mereka tahu nih kisah Nabi Zakaria. Dan tunggu kisah Nabi selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.